Kita hari ini pengen ngobrolin sesuatu yang sebenarnya dulu sudah pernah kita obrolkan sih, Mas. Cuman karena videonya hilang, Ya, paling tidak ini bisa dipakai pembelajaran lagi buat teman-teman di Ngaji Roso gitu. Khususnya mungkin yang pertama aku akan mulai bertanya tentang hukum kehidupan itu. Menurut Mas Harip, apakah kemudian hukum kehidupan itu sifatnya objektif atau subjektif gitu. Artinya berlaku sesuai dengan kesadaran tertentu atau gimana, Mas? iya. Seperti biasa Mas Hendra kalau nanya itu kelihatannya gampang tapi angel. Enggak lah. Makanya saya bilang saya senang kalau diwawancara sama Mas Hendra. Jadi kita mulai dulu Mas. Kalau Mas Hendra kan nanya di sini nih, saya selalu akan membuat jawabannya dari sini. Oke, Karena biar jawaban ini jadi lebih bisa dipahami. sip. Jadi saya itu meyakini Mas Hendra bahwa hidup ini adalah permainan. Life is a game. Oke. Ketika saya ngomong kayak gitu, banyak yang ngomong, Mas Arif itu ngawur. Hidup kok permainan gitu. Lalu dia pakai macam-macam ya argumentasi. Terus akhirnya karena dia cukup religius, saya tunjukkan. Loh, lihat loh, di Al-Quran aja disebutkan hidup adalah sendaguro dan permainan kok. Terus diem gitu kan. Tapi sebentar, kenapa ketika saya ngomong permainan kok orang seolah-olah mengatakan saya menyepelekan hidup, Mas? Karena mereka lupa yang namanya permainan itu ada aturannya. Sepak bola itu permainan kan ya Mas ya? Tapi kan ada aturannya, ada rules-nya, ada handsball, ada offset dan seterusnya. Dan jika kita itu melanggar peraturan itu, sehebat apapun kita, wasit di situ akan mengeluarkan kita dari lapangan sehingga kita nggak bisa lagi bermain. Atau kita diberi kartu kuning sehingga kita tidak lagi bebas bermain. Kan orang karena kena kartu kuning nggak bisa lagi bebas untuk mengambil tindakan ketika mau ngerebut bola, Mas. Udah dibatasi. Kalau nggak dia kena kartu merah. Nah, Kecuali ya, ya. kecuali ada permainan di, ya kan? Masalahnya wasit kayak gitu masih bisa disogok. Nah, ketika kita bicara wasit kehidupan yang sang pemilik hidup, nyogoknya rada susah gitu loh kan. Bahkan nggak bisa disogok. Nah, permainan ini ada aturannya. Aturan-aturan ini di semesta juga ada. Jadi kita ini semua kayak lagi di lapangan sepak bola yang sangat luas. Namanya semesta ini, Mas. Dan kita semuanya adalah pemain sepak bola di dalamnya. Nah, supaya nggak ngawur, bayangin, Mas, kalau permainan sepak bola nggak ada aturannya, itu tawuran, Mas. Tawuran antar dua pihak. Makanya diatur supaya teratur. Nah, disitulah muncullah hukum. Hukum-hukum supaya menata, biar tidak chaos. Kenapa, Mas, ditata semesta ini? Biar nggak chaos. Karena tidak diapa-apakan pun semesta ini menuju chaos. Mas, barang dirawat nggak dirawat, dia tetap menuju ke kerusakan. Bener, bener. Itu yang namanya termodinamika itu. Oke. Kita mau makan atau enggak, tetap menuju kematian. Jadi tugas kita sebenarnya kan melambatkan chaos. Jadi sebenarnya hukum-hukum itu adalah membuat keteraturan di mana pergerakan aslinya menuju ketidakteraturan, Mas. Jadi kayak kita tuh berjalan melawan eskalator yang bergerak turun. Jadi kalau diam aja ya klik bus turun. Nah, hukum-hukum ini ya tentunya ada yang objektif, ada yang subjektif. Kalau yang saya pahami dari pertanyaan Mas Hendra, objektif itu artinya siapapun akan mengalami sama dan menafsirkannya kecenderungan sama, betul ya? Ya kayak contohnya gravitasi. Kita mau percaya mau tidak, mau di Indonesia mau di luar negeri, kalau selama masih di bumi, apapun barang yang jatuh dari tangan kita pasti bergeraknya ke bawah. Nggak peduli agamanya, ya kan? Setuju. Tapi ada hukum-hukum yang semesta itu seperti merespon subjektivitas, Mas. Ya contohnya misalkan hukum tentang prasangka, hukum loa, di mana semesta akan merespon prasangka kita. Jadi tergantung prasangka kita. Terus belum lagi hukum-hukum yang seperti negosiasi antara kita dengan semesta. Contoh nih. Di Jawa kan ada tentang weton, ya. Di Cina ada tentang feng shui. Itu kalau di Eropa belum tentu berlaku loh, Mas. Hukum-hukum yang subjektif seperti itu. Walaupun itu tercipta juga atas negosiasi kesepakatan manusia dengan memori semesta. Makanya kalau kita bicara tentang weton, kadang nggak akurat untuk membaca bule yang lahirnya di Eropa. Karena di sana ada hukumnya sendiri yang merespon budaya di situ.
Jadi kalau ditanya, hukum semesta itu ada yang objektif atau subjektif? Ada dua-duanya. Tapi yang kita mainkan dalam pemberdayaan diri adalah hukum semesta yang bisa dinego ini loh, Mas. Kalau yang weton itu termasuk yang mana? Itu menurut saya termasuk yang negosiasi antara subjektivitas kelompok dengan semesta itu sendiri sehingga menciptakan pola-pola, Mas. Karena kan ini mirip seperti hantu. Alam itu intinya hanya memproyeksikan apa yang kita pancarkan. Tapi mau ditampilkan apa kan tergantung kesepakatan. Kita bersepakat dari turun-temurun, hantu itu bentuknya pocong. Maka itu hanya kita lihat di sini, di Eropa nggak ada. Nah, tapi kalau tidak ada hukum semesta yang support bahwa itu bisa jadi manifest, ya nggak bisa juga. Begitu pula kalau tidak ada orang yang meyakini tentang hal itu juga tidak bisa manifest. Tapi gravitasi, Mas, mau ada manusia, mau tidak, ya dia bekerjanya begitu aja. Iya kan? Kita bicaranya di bumi ya, nggak bicara di bulan yang gravitasinya lebih rendah. Tapi intinya, hukum semesta itu ada yang subjektif, ada yang objektif di mana hukum ini mengatur secara mekanik. Namun ada hukum yang lebih seperti merespon kita, ini yang sering disebut hukum kehidupan. Jadi ini hukum kehidupan ini yang nggak dibahas di sains. Coba buku fisika terus cari law of attraction di sana, nggak ada. Nggak ada. Cari hukum karmik, nggak ada. Tapi itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada di semesta. Contohnya, hukum karma itu relevan dengan hukum kekekalan energi. Sesuatu itu nggak akan bisa musnah energi itu. Dia hanya berubah bentuk. Bahasa hukum kehidupannya, karma. Tabungan energi. Kayak gitu, Mas. Sebetulnya. Ini juga termasuk kayak, aku tuh di Tuban tuh ada satu kampung gitu, Mas, yang rumahnya itu nggak ada yang berani menghadap ke utara gitu. Oh iya. Itu kan juga sama ya? Itu kadang gini, Mas, ada yang lebih lokal lagi. Jadi, ini menarik ya, Mas. Saya lupa namanya tuh memetika atau apa ya. Jadi, ada satu keyakinan yang kalau itu masif diyakini di situ, itu hanya berlaku di situ. Keluar dari situ tuh udah nggak berlaku. Iya, benar. Jadi menarik. Ibaratnya gini, saking gedenya pusaran di desa itu, kita yang tidak percaya pun masuk ke situ tuh larut dalam pusaran di situ, Mas. Gitu ya? Iya. Loh, teman saya tuh sangat tidak percaya hantu. Dan belum pernah lihat hantu. Dia berteman dengan seseorang yang istilahnya tuh indigo gitu, yang ibaratnya dia tuh selalu melihat kayak gituan. Dimanapun dia berada, dia lihat. Lah, ketika dia satu ruangan dengan orang itu, dia bisa lihat loh, Mas. Tapi kalau ketika nggak bersama dia tuh bisa lihat. Berarti kan saking kuatnya proyeksi dari orang ini. Tapi kalau proyeksi orang yang tidak percaya ini lebih kuat, bisa jadi malah yang indigo tadi malah tidak bisa melihat. Jadi ini, tapi kan kalau kita bertemu dengan budaya, itu kan bukan hanya sekelompok orang, tapi diwariskan dari generasi ke generasi, Mas. Ini termasuk kekuatan kolektif belief ini. Betul. Kekuatan kolektif belief itu repotnya adalah dia juga akan jadi ingatan dari semesta itu sendiri. Makanya kan kayak gini, pernah belajar ilmu gaib nggak, Mas? Yang kalau mau memulai satu ilmu itu jejak bumi 3 kali, gitu kan? Loh, jejak bumi ini emang dipahami oleh semesta. Awalnya tidak ada data itu. Tapi kan itu seperti dibikin anchor, Mas. Kalau teman-teman belajar hipnoterapi, itu ada yang namanya anchor. Anchor tuh baca tulisannya ancor, jangkar. Sesuatu dijangkarkan di situ. Nah, jadi kalau kita menjangkarkan emosi bahagia di sini, misalkan dengan ditepuk-tepuk, nanti memori bawah sadar, tubuh itu mengingat kalau ditepuk sini, nanti bahagia. Nah, yang kita tepuk-tepuk ini bumi, terus dihubungkan dengan semesta, Mas, sama aja. Di-anchor. Belum meng-anchor ke diri kita. Cek. Langsung muncul kekuatannya. Lah, ini cek ini udah dilakukan lebih dari 10 generasi. Dengan belief yang sama, dengan vibrasi yang sama besarnya, itu jadi ingatan semesta. Makanya akhirnya kita tinggal ngunduh apa yang sudah di itu. Cuman kalau yang dulu ditanamkan, diengkerkan oleh lingkungan itu jelek, ya repot, Mas. Kita bikin rumah menghadap utara di kabupaten lain nggak ada masalah. Giliran di situ apa saya? Pertanyaannya bisa dilawan nggak? Bisa. Bisa. Tapi sekuat apa kita itu melawan itu? Kalau kita punya vibrasi yang besar kan bisa, Mas. Ya, makanya kan ini kadang bisa jadi tidak berlaku untuk orang dengan level kesadaran tertentu. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau level kesadarannya nanggung, kadang kan terpengaruh, Mas. Contoh paling gampang lah.
Mas Hendra itu adalah orang yang sangat pemberani, lalu ada teman yang sangat penakut. Dra, temenin aku ke belakang ke toilet gitu loh. Nah, di sini ada satu orang pemberani dan satu orang penakut. Itu kalau si Hendra tadi itu begitu kuatnya kan bisa membawa Betul. yang takut jadi berani. Tapi bagaimana kalau takutnya itu lebih besar dan narik Hendra malah jadi setengah berani? Iya, iya, iya. Masih berani tapi udah turun. Nah, itu akhirnya kan begitu. Belum lagi yang kita lawan bukan 1+1 seperti Hendra plus temannya yang Bener, ngajak ke bener. toilet. Kita dan sekelompok masyarakat di kampung itu plus 10 generasi dari masyarakat kampung itu. Bukan mustahil, tapi itu yang kadang bikin nggak segampang itu. Nah, bayangin Mas, negara kita dijajah tuh udah lama. Mental kita terjajah itu udah diwariskan. Mental yang menjajah juga diwariskan. Akhirnya seolah-olah kita tuh kayak nggak bergerak, hanya ganti pelaku. Iya kan? Jadi untuk ngubah ini tuh panjang waktunya Iya, tuh. betul banget ya. Terwariskan ya. Iya, yang menjajah bukan lagi Belanda, Mas. Kadang bangsanya sendiri akhirnya. Sendiri. Karena memori itu belum selesai. Loh, saya tuh punya teman menarik loh, Mas. Entah kenapa mereka tuh bermusuhan, ribut. Entah kenapa ada ketidaksukaan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah dirunut, tahu nggak? Ternyata leluhurnya itu dulu dari 2 kerajaan yang dulu berperang loh, Mas. Jadi kok bisa perasaan itu diwariskan? Dia pun nggak tahu. Kenapa aku nggak suka sama orang itu? Ingatan itu sampai ke kita, Mas. Jadi kalau kita awal ketemu, tiba-tiba kok aku cocok sama Hendra ya? Karena aku masih ingat gitu loh, ada WA, kok aku cocok aja gitu loh, padahal kan belum pernah lihat mukanya. Mungkin aku cari di medsos pun nggak ada mukanya. Tapi perasaan chemistry itu ada. Ya berarti kalau dirunut, mbah-mbah kita, leluhur kita sampai ke atas nggak pernah bermusuhan, Mas. Sepakat. Anda emosi lihat saya nggak? Kalau Anda emosi lihat saya berarti mbah kita mungkin pernah bermusuhan. Banyak belajar tentang vibrasi dari video-video beliau, luar biasa. Iya, di itu kan di channel YouTube Arif RH Vibrasi, teman-teman bisa Nah, tapi ada fakta menarik, Mas. belajar bareng di situ ya. Ada fakta menarik. Memang saya punya channel ya, Arif RH Vibrasi. Tapi dia bilang, kenapa lebih asik lihat Arif RH di Ngaji Roso ya? Saya jawab bilang gini, karena ada Hendra. Beda, Mas. Oke. Beda. Antara ada yang mengeksplor, kedua siapa yang mengeksplor, itu beda. Tapi jujur Li, aku tuh seneng banget kalau ke Jogja ketemu Mas Arif tuh nggak tahu, jadi kayak klop aja gitu loh, jadi kayak seneng gitu, kayak nggak ada capek gitu. Dan Mas Arif kuat ngomongnya gitu. Aku kadang yang sampai sungkan, ini kayaknya udah. No, aku malah tadi sampai WA, Mas, kuat-kuatan aja. Jangan sungkan-sungkanan. Oke, aku kembali ke tema kita, Mas, tentang apa tuh namanya hukum kehidupan ini gitu. Apakah ketika kemudian kita melihat penderitaan hidup seseorang, itu bisa dipastikan bahwa dia sebenarnya sedang melawan atau aturan main hukum kehidupan ini, atau gimana? Ada 2 kemungkinan. Jadi, ada perbedaan antara penderitaan dengan musibah, Mas. Maksudnya gini, kalau orang itu hidupnya sial terus, itu saya anggapnya musibah. Tapi kalau orang itu menderita, itu beda. Jadi gini, karena ada satu kekacauan hidup yang memang disebabkan kita melawan hukum kehidupan atau bahkan hukum semesta itu sendiri. Tapi kan ada hukum semesta yang namanya hukum pertumbuhan, di mana setiap proses pertumbuhan ada rasa sakit di situ. Nah, ini yang harus kita sadari. Gue itu lagi ngalamin susah itu karena lagi diproses semesta untuk bertumbuh. Atau gue nabrak. Loh, ditabrak mobil kan sakit, Mas. Ya kan? Tapi kita dipijit refleksi juga sakit, toh. Iya. Lah, kita tuh lagi dipijit refleksi supaya lebih sehat. Atau kita tuh ditabrak mobil tadi sakitnya itu, jarum-jarumnya itu. Nah, banyak orang yang kesadarannya tuh belum aware, yang belum awas, nggak bisa membedakan. Sehingga apa? Yang sedang diproses menuju lebih baik merasa sedang dihukum. Sementara orang yang dihukum merasa biasa nggak pernah evaluasi diri. Ini kan nggak tahu diri. Makanya pertama kali, sebentar, gue itu sekarang lagi yang mana? Ini perlu loh, Mas. Sehingga apa? Oh, oke. Gue itu menderita karena lagi diproses. Sekarang gini deh.
cabut semua penderitaan dalam hidupnya Hendra. Alias berarti dicabut juga momen pemicunya. Kehilangan ayah, everything, semua caci maki terhadap Hendra. Kehilangan channel. Yo, dicabut semua. Itu, dicabut. Udah. Ibaratnya semesta nggak perlu nyabut yang baik-baiknya dari Hendra. Duitnya nggak diambil, enggak. Iya. Itu diambil. Itu Mas, ketika penderitaan-penderitaan tadi diambil, duitnya juga katut, hilang. Karena yang menghasilkan Hendra yang sekarang, proses itu. Nah, kan akhirnya pertanyaannya, gimana caranya kita tahu bahwa kita tuh lagi dibentuk atau tidak? Ini yang kadang dikasih tahu dari luar tuh nggak bisa. Iya sih, benar. You sadar diri aja, evaluasi gitu kan, yang kita bisa katakan. Betul. Karena mungkin kalau kita lagi dihukum, kemudian kita itu tidak tahu diri, itu semakin memperlama hukumannya. Iya. Loh, kalau orang dipenjara lalu berkelakuan baik, itu bisa dapat remisi, Mas. Iya. Jadi tugas Anda, kalaupun misal lagi nabrak hukum semesta, lalu sadar, wah aku punya salah memang. Aku pernah dulu nipu Hendra misalnya. Aku makanya sekarang jadi, itu tuh sudah berkelakuan baik. Udah ngaku bersalah. Nanti dapat remisi loh dari semesta. Nah, kebanyakan orang tuh nggak sadar, Mas. Buru-buru sadar. Malah ngerasa benar terus. Nah, gitu Mas, jawaban aku selalu nyabang. Jadi, yang mana nih? Lu tuh yang mana tuh sekarang? Karena kalau saya bilang satu saja, Mas, nanti orang yang nonton semuanya merasa dihukum. Atau yang sedang dihukum jadi merasa tidak dihukum. Iya. Ingat, ketika saya bilang Anda sedang dihukum, itu bukan berarti terus Anda saya bikin jadi kayak pesakitan. Bukan, Mas. Supaya ketika Anda sadar, Anda dapat pengurangan hukuman. Loh, rasa marah kita terhadap orang yang minta maaf dengan yang tidak minta maaf itu udah beda kok. Benar banget. Bahkan aku sengaja melukai Hendra pun, terus aku, Mas Hendra, sorry ya, aku memang sengaja waktu itu. Tapi aku hilaf banget. Aku nggak bisa mengendalikan emosi. Mohon maaf sama Mas Hendra. Masih marah Hendra, tapi turun aku yakin separuhnya lah. Nah, kemarahan semesta juga sama tuh, Mas. Itulah makanya Mas suruh istighfar. Itu sebenarnya suruh ngaca diri. Suruh tahu diri. Tapi kan melihat diri sendiri salah tuh nggak enak, Mas. Paling enak kan melihat salahnya di luar. Iya. Aku tuh baca bukunya siapa? Ustadz Nasrullah ya. Siapa? Tentang Ustadz Nasrullah. Oh, Ustadz Nasrullah, iya. Yang tentang magnet rezeki itu loh. Ya. Di situ kan dikatakan ya bahwa tidak penting realitasnya, tidak penting faktanya. Yang terpenting adalah respon terhadap fakta dan realitas tersebut gitu. Ya. Nah, ini kan kaitannya sama ilmu vibrasi kan yang jelas. Ya. Pada saat kemudian kita kena pelanggaran kehidupan, ya, kita dihukum sama semesta gitu. Menurutku salah satu hal yang bisa membuat bangkit lebih cepat menjalani hukuman itu tidak lama-lama adalah ya respon itu tadi. Bagaimana? Iya kan? Betul. Karena aku ngalamin sendiri gitu. Iya. Ya semacam bayangin Mas Hendra main sepak bola, aku wasitnya. Mas Hendra jelas-jelas salah tuh. Atau bahkan nggak salah, tapi wasitnya benci aja sama tim ini. Okay. Mas Hendra tak kartu kuning. Coba, kalau Mas Hendra terus protes, Anda malah dapat kartu kuning kedua. Jelas. Bukannya memperbaiki. Ngalami itu. Nangkep ya maksudnya ya? Jadi, iya. bahkan di saat kita nggak salah terus disalahin pun, kadang kalau respon kita jadi salah, itu malah nambah salah. Jadi aku membenarkan bahwa reaksi kita itu yang akan menentukan. Dan reaksi di sini ada dua, Mas. Reaksi secara emosional yang nanti akan ngaruh ke vibrasi, dan reaksi secara tindakan. Mas Hendra memicu kemarahan saya, misalkan. Anggap gitu ya. Bisa aja saya marah, tapi kan saya bisa memilih minimal. Oke, saya nggak bisa mengendalikan marah saya. Tapi kan saya bisa mengendalikan itu nggak mukul. Nangkep nggak? Nah, bayangin kalau misalkan kita tidak bisa mengendalikan dua-duanya. Double tuh secara vibrasi. Kita menciptakan putaran energi yang salah, tindakan semakin menciptakan sesuatu yang lebih salah. Oke. Loh, Mas Hendra, itu bikin saya marah. Ya. Itu sebelah, Mas. Iya. Ya. Jadi kalau terlalu dingin? Enggak.
Jadi teman-teman saya sudah siapkan tuh minum dan sebagainya gitu. Mengantisipasi, iya. Jadi jangan dikira ya mau wawancara itu tidak mikir. Bahkan mikirnya ngelebihin yang jawab. Loh, kan aku nggak mungkin ngomong apa kalau nggak di kondak kan. Iya. Oke, Mas. Lanjut. Tadi sampai mana? Eh, Mas Hendra misalkan memicu kemarahan saya. Kalau saya sikapnya benar kan malah saya bisa memicu rasa bersalah pada diri Mas Hendra Betul. yang membuat Mas Hendra mengakui kesalahannya. Iya. Tapi ketika saya marahnya kontrolnya salah, lalu saya malah menghina Mas Hendra yang harusnya jadi merasa bersalah, jadi marah juga. Jadi malah merasa tidak bersalah, nangkep nggak? Iya. Aku tadinya tuh mau minta maaf, loh kok malah dihina. Iya, betul. Paham. Jadi akhirnya nggak selesai. Oke. Jadi makanya saya bilang, Mas, kita itu kadang reaksinya melebihi takaran seharusnya. Seharusnya kita memberikan imbangan, Mas Hendra mukul saya 10 joule, saya balasnya 10 joule. Tapi kecenderungan manusia, kita akan memberikan lebih dari seharusnya. Itu yang menciptakan akhirnya selisih kan? Yang duluan salah dia, tapi kok kenapa gue yang dihukum? Karena reaksi kita berlebihan tadi. Oke. Mungkin teman-teman akan banyak di rumah yang bertanya, Mas, tentang ya kalau gitu ada berapa, Mas, jenis-jenis hukum ya? semesta ini gitu kan? Kalau di sains, hukum-hukum yang objektif lebih gampang sih, Mas ya. Dicari aja ada hukum kekekalan energi, hukum gravitasi, hukum elektromagnetik, banyak banget ya. Dan itu lebih mudah kita telusuri. Tapi yang namanya hukum kehidupan kan ada bau-bau subjektivitas. Jadi semau-maunya yang mengajarkan. Ya kan? Ada hukum karma, hukum pertumbuhan, betul. Hukum konsekuensi, hukum law of attraction, hukum vibrasi. Macam-macam itu. Bahkan saya pernah nonton videonya Richard Claptrod yang itu 24 hukum malah dia bahasnya. 24, ada yang 20, ada yang 12. Iya. Jadi sebetulnya kalau dilihat nggak ada yang salah juga sih. Jadi ibaratnya yang benar mana ya? Enggak, karena saya lihat itu juga dalam hidup. Jadi kata hukum itu kan muncul karena seolah-olah itu sering muncul sebagai aturan. Aku begini kok begitu ya, aku begini ya begitu. Dilihat lama-lama kan jadi, oh ini hukum. Sama seperti aku jatuhin, aku lepasin jatuh. Kalau polanya begitu terus kan berarti ini hukum, Mas. Ya sama kayak aku berbuat salah, kok aku dikena balasannya. Aku berbuat nggak baik, kena balasannya. Dilihat dari generasi ke generasi. Oh ini karma. Kan gitu. Ajaran itu kan awalnya dari pengamatan, tuh, Mas. Nah, cuman untuk hukum kehidupan ini kadang penamaannya beda-beda sih, Mas. Termasuk, tapi yang paling populer di Indonesia sekarang itu hukum vibrasi sama loa. Iya. Tapi duluan loa malahan. Loa dulu ya, Mas. Walaupun sebenarnya secara kultural karma itu lebih duluan, Mas. Tapi ketika masuknya gegap gempita loa, orang tuh seolah-olah lupa tentang karma itu. Yang kayak dianggap udah biasa lah omongan tentang karma itu, tentang sebab akibat itu.